Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alamal insana bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Marilah puja serta puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita, Allah yang telah menaburkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Allah yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang kepada kita semua. Maka sudah sepantasnya lah selaku orang yang telah diberi, maka wajib atasnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur dengan 3 hal. Yang pertama, senantiasa memuja dan memuji lewat lisan kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, dengan mantapkan hati kita, yakinkan dalam diri kita rasa syukur apapun nikmat yang telah Allah berikan, pada dasarnya adalah karunia yang terbesar. Sekecil apapun nikmat, itu adalah yang terbesar yang telah Allah berikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, amaliyah kita tidak hanya diucapkan lewat lisan dan dimantapkan di dalam hati kita, tapi lebih jauh daripada itu, kita amaliyahkan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai bentuk wujud nyata tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dinamakan syukur, asyukru tasarrufum ni'am ila ta'atillah. Yang disebut syukur adalah mengaplikasikan bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nikmat yang telah Allah titipkan, yang telah Allah berikan kepada kita, maka nikmat tersebut wajib hukumnya kita realisasikan dalam bentuk rasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu contoh, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka gunakan kesehatan itu untuk senantiasa beramaliyah kebaikan, senantiasa membaktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sesuai dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah manusia yang disebut sebagai insan yang terbaik adalah manusia yang ketika dia diberikan umur, diberikan kesempatan, diberikan kehidupan yang panjang, maka kesempatan kehidupan yang panjang tersebut digunakan untuk senantiasa berbuat kebaikan, untuk senantiasa berbagi dharma. Jamaah rahimakumullah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita sama-sama gunakan waktu kita untuk menimba ilmu pengetahuan. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, siapa orangnya yang memudahkan, gampang kakinya dilangkahkan untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia, menggampangkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan, yang berada di tempat ini senantiasa dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang bukan hanya dipuji oleh manusia, tapi Allah sendiri pun memujinya di dalam Al-Quran. Sungguh engkau Rasulullah memiliki budi pekerti yang agung. Untuk itulah hanya kita sebagai umat Islam jadikanlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi figur utama, menjadi contoh suri tauladan kita semua. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umatnya sehingga dia rela mengorbankan apapun demi kepentingan umatnya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang ilmu pengetahuan. Kita ketahui bahwa ilmu adalah jalan untuk menuju kebenaran. Ilmu adalah jalan untuk dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ilmu adalah jalan agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu adalah jalan untuk kita bisa membedakan mana jalan yang terang dan mana jalan yang gelap. Hadirin rahimakumullah, untuk itulah begitu pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Untuk itu begitu pentingnya menuntut ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi ilmi." Siapa yang ingin kehidupannya bahagia, kehidupannya sukses, maka raihlah dengan menimba ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin sukses juga di dalam akhiratnya, maka gapailah ilmu pengetahuan. Dan siapa juga yang ingin sukses kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka gapailah ilmu pengetahuan. Jamaah rahimakumullah,
begitu pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga kalau kita melihat Allah pun menurunkan surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ini juga mengandung pengetahuan. Di dalam surat Al-Alaq tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita memperhatikan lafal Iqra, ini mengandung perintah, wajib hukumnya kepada kita semua untuk membaca. Baca apa? Yang pertama, kita membaca sesuatu yang tampak atau yang terlihat. Kita baca buku pengetahuan, kita baca Al-Quran, kita baca sesuatu yang tertulis. Dengan begitu maka tambahlah pengetahuan kita. Kemudian kita juga membaca sesuatu yang tersirat, yaitu bagaimana Allah telah ciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan matahari. Itu semua merupakan bacaan yang tersirat, yang apabila kita mendalaminya, apabila kita menelitinya, maka pengetahuan akan kita dapat dan teknologi akan dapat kita raih. Jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya ilmu pengetahuan, sampai-sampai dikisahkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang memiliki kerajaan yang begitu banyak, kerajaan yang begitu hebat, kerajaan yang begitu megah. Sebelum itu Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia memilih ilmu pengetahuan atau memilih kekayaan, memilih jabatan. Maka pilihan Nabi Sulaiman jatuh kepada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis. Ilmu pengetahuan terus bertambah dan bertambah. Ilmu pengetahuan bisa menjaga kita, sedangkan harta kita yang harus menjaganya. Jawaban Nabi Sulaiman dengan tepat memilih ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan Nabi Sulaiman bukan hanya harta, tapi kedudukan istana yang megah pun diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya rahimakumullah, untuk itulah mari tak bosan-bosan berapapun usia kita tuntut, kita cari ilmu pengetahuan. Di dalam hadis Rasulullah SAW jelas sekali bahwa batas menuntut ilmu pengetahuan dari kita mulai lahir sampai kita kembali ke liang lahat, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pengetahuan maka Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Inilah sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan khilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.